Assalamualaikum. Halo siswa kelas 6 yang hebat, tangguh, dan kreatif. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, alhamdulillah, semua dalam kondisi yang sehat dan semangat. Jumpa lagi dengan Bu Maila. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tema 4 dengan materi pembangkit listrik. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, kalau begitu, mari kita belajar bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Cara kerja dari PLTA antara lain, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang lebih besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformator. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada pembangkit listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau oleh aliran listrik pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit listrik yang menggunakan energi dari air terjun atau air sungai di pedesaan disebut dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. PLTMH memanfaatkan beda ketinggian serta jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air irigasi, sungai, atau air terjun. Arus air tersebut menggerakkan kincir air. Kincir air dapat menggerakkan generator listrik sehingga menghasilkan energi listrik. Lalu energi listrik tersebut dialirkan ke perumahan. Bagaimana listrik sampai ke rumah-rumah kita? Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET yang menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Perhatikan gambar berikut ini. Ruangan mana yang paling boros listrik? Ya, betul,
gambar pertama dan gambar keempat. Tahukah kalian cara menghemat listrik? Yang pertama, menggunakan lampu hemat energi. 2. Menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. 3. Menggunakan peralatan listrik yang benar sesuai petunjuk pemakaiannya. 4. Memilih peralatan listrik sesuai kebutuhan. 5. Menggunakan peralatan listrik seperlunya. 6. Meletakkan peralatan listrik dengan benar. 7. Membersihkan dan merawat peralatan listrik dengan teratur. 8. Menggunakan timer lampu atau sensor cahaya untuk lampu luar rumah jika rumah sering ditinggalkan. Apakah kalian sudah menghemat listrik kalian di rumah? Mengapa sih kita harus menghemat listrik? Selama ini, sebagian besar pembangkit listrik yang ada menggunakan sumber daya fosil. Menghemat listrik dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil untuk listrik. Menghemat listrik juga dapat mengurangi pemanasan global yang disebabkan oleh emisi karbon hasil pembakaran fosil untuk pembangkit listrik. Menghemat listrik sama dengan menghemat biaya. Pernahkah listrik di rumah kalian mati? Apa ya penyebabnya? Faktor penyebab mati listrik antara lain ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor dari luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, hewan yang menyentuh jaringan, galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Faktor dari dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, selanjutnya mari kita pelajari sumber energi alternatif yang ada di lingkungan sekitar kita. Sumber energi alternatif lebih aman dan ramah lingkungan. Sumber energi alternatif bisa berasal dari matahari, angin, air, dan lain-lain. Tahukah kalian, salah satu pembangkit listrik yang menggunakan energi alternatif adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Perhatikan gambar berikut ini. Komponen utama dari PLTS adalah sel fotovoltaik atau panel surya yang berperan menangkap panas matahari yang akan diubah menjadi energi listrik. Controller atau alat pengatur daya berfungsi mengatur aliran listrik dari panel surya ke baterai dan aliran listrik dari baterai ke lampu, TV, mesin cuci, atau kulkas. Juga berfungsi melindungi dari korsleting. Baterai berfungsi menyimpan arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya sebelum dimanfaatkan untuk menggerakkan beban. Inverter berfungsi mengubah arus DC menjadi arus AC. Yeay, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ingat pesan dari Bu Maila, jaga kesehatan kalian dan jaga semangat kalian untuk terus belajar. Dari Bu Maila akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.